Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Muno dari Prodi PT IKA, kelas karyawan semester 3. Kali ini kita akan memahami tentang apa itu pengertian input, output, dan proses. Apa itu pengertian perangkat input, output, dan proses? Mari kita simak lebih lanjut. Tentang pengertian perangkat input komputer, yaitu perangkat masukan atau input device, adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan memberikan perintah kepada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Adapun perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Proses, apa itu proses? Proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatik dan logika yang dilakukan pada data. Pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU atau Central Processing Unit atau unit pengolahan pusat. Input atau output adalah alat masukan atau keluaran bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Nah, kita masuk ke contoh-contoh alat tersebut ya. Kita masuk ke contoh beberapa alat input. Contoh beberapa alat input diantaranya adalah keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting di dalam satu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan pada tahun 1867 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis keyboard Query pada tahun 1973. Keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar atau ISO International Standard Organization. Ialah jumlah tombol pada keyboard tersebut adalah 104 touch. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB, dan wireless. Adapun jenis-jenis dari keyboard tersebut adalah ada satu keyboard Query, ada juga keyboard Dvorak, dan ada juga keyboard Klocknechtbrug ya. Ini diantaranya adalah gambar dari contoh keyboard Query ya. Di sini keyboard yang kita gunakan pada komputer PC ya. Terus juga yang kedua adalah alat input mouse. Mouse adalah suatu alat unit untuk masukan atau input device yang berfungsi adalah untuk memindahkan pointer kursor secara cepat melalui selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan
GUI atau Graphical User Interface ya. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakan sebagian besar mouse. Terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya tombol yang digunakan yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol itu terletak di tengah. Istilah penekanan tombol kiri tersebut dengan klik atau klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada dalam objek yang ditunjuk tetapi tidak berada pada objek yang ditunjuk. Penekanan ini akan diabaikan. Selain itu, terdapat pula istilah lainnya yang disebut dengan menggeser atau drag, yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskannya dan sambil digeser. Nah, itu diantaranya fungsi mouse ya. Dan sekarang ini mouse sudah berkembang, ada beberapa macam, diantaranya ada mouse PS2, ada mouse USB, dan sekarang ini sudah yang lebih canggih adalah mouse jenis wireless ya, tanpa kabel. Nah, ini adalah mouse jenis wireless ya, yang tidak ada kabelnya. Lanjut, ada juga alat input ataupun mungkin touchpad ya. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, ada model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Terus juga ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Light ini memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal secara komputer, kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam dan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Kita lanjut. Ini adalah light pointer ya, light pen ya. Terus juga ada joystick. Mungkin semua orang sudah mengenal ya. Ini adalah stick game. Ini adalah salah satu alat input juga. Terus lanjut ada barcode. Barcode yang biasanya kita gunakan di minimarket ya, minimarket yang memang di sana lebih cepat penggunaannya dibandingkan dengan mouse, karena hanya membarcode kode tertentu bisa mengeluarkan bisa menginputkan data barang tersebut dan beserta harganya. Terus ada juga scanner. Scanner adalah alat yang dapat berfungsi sebagai untuk mengcopy atau menyalin gambar, teks, kemudian disimpan di dalam memori komputer. Nah, scanner juga termasuk ya. Ini seperti ini bentuknya. Terus ada juga ini kamera digital. Perkembangan teknologi telah begitu canggih sehingga komputer mampu menerima input dari kamera. Kamera ini dinamakan dengan kamera digital, dengan kualitas gambar lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Jadi kamera digital bisa diinputkan ke komputer ya. Ini adalah salah satu contohnya. Terus juga ada mikrofon. Mikrofon adalah unit masukan yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer untuk mendengarkan suara. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Terus ada graphics pad ya. Ini adalah teknologi komputer aided atau desain CAD, dapat membuat rancangan bangunan rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphics pad. Graphics pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor.
Grafis pad yang digunakan mempunyai dua jenis. Pertama menggunakan jarum atau stylus yang dihubungkan ke pad atau dengan memakai bantalan tegangan rendah, yang pada bantalan tersebut terdapat permukaan membran sensitif sentuhan atau touch sensitive membran surface. Tegangan rendah yang dikirimkan kemudian diterjemahkan menjadi koordinator X dan Y. Keduanya menggunakan bantalan sensitif sentuh atau touch sensitive pad tanpa menggunakan jarum. Cara kerjanya adalah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan kemudian ditulis dengan pensil. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi termasuk alat input. Ada juga beberapa contoh beberapa alat output. Alat output diantaranya adalah monitor. Monitor yang kita udah kenal sekarang ya. Dulu mungkin ada monitor tabung, sekarang udah berkembang menjadi komputer LED ya. Di atas LCD. Ini seperti ini mungkin gambarnya ya. Terus lanjut lagi, kita masuk ke ini. Ada printer itu ada beberapa jenis ya. Ada di sini alat output ya. Ini printer adalah termasuk alat output yang kedua karena dia bisa menghasilkan gambar atau cetakan. Terus output berikutnya adalah output audio atau speaker, yang mungkin banyak orang yang sudah paham lah untuk speaker ya. Juga ada proyektor yang mampu menghasilkan gambar dari input komputer atau laptop ke energi cahaya. Terus juga ada floater. Floater adalah sejenis printer ya, besar yang digunakan sebagai alat biasanya untuk desain grafis ya. Ini lebih besar dari printer biasa ya. Terus yang ketiga adalah contoh beberapa alat proses. Alat proses ini diantaranya ada CPU. Komputer tidak akan dapat berjalan tanpa CPU. CPU seringkali dikatakan sebagai otak komputer dalam mainboard. CPU memiliki sirkuit tunggal atau terintegrasi single integrated circuit yang dinamakan dengan mikroprosesor. CPU juga memiliki dua komponen dasar yaitu unit kontrol dan unit aritmatik ya. CPU. Terus juga ada tipe-tipe apa ini? Kita lanjut ya. Ini adalah tipe soket ya. Ini soket di dalam mikroprosesor ya, ataupun mungkin tempat prosesor. Terus lanjut lagi. Ini adalah macam-macam prosesor ya, yang memang mungkin sekarang udah berkembang sampai mungkin sekarang udah ada Core i9 yang paling baru ya. Terus juga ada prosesor AMD, ada juga prosesor Celeron yang memang sudah berkembang ya. Kita lanjut lagi. Oke. Ini diantaranya adalah alat output juga ya. Ini ada casing, adalah lempengan logam yang berfungsi menyerap panas dan mendinginkan perangkat ya. Jadi di bawah kipas ini ada lempengan aluminium ya, yang berfungsi untuk membuang panas ya, anti panas. Terus ada liquid cooler, ini di atasnya itu adalah cooler ataupun mungkin kipas ya. Terus dry cool nitrogen cair, ini adalah salah satu alat pendingin tipe nitrogen ya, seperti ini gambarnya.
Juga ada thermostatic cooler. Ini contohnya seperti ini ya. Ya mungkin itu aja tentang apa itu namanya dari materi pengertian input, output, dan proses ya. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.